Berbicara kurikulum itu akan berbicara dua hal unsur. Yang pertama adalah fokus dan connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Teras Oma. Pada sore hari ini kita alhamdulillah kedatangan tamu spesial, tamu yang sangat inspiratif bagi kita, seorang anak muda yang mendedikasikan hidupnya untuk dunia pendidikan. Beliau baru saja juga terpilih sebagai rektor di Universitas PGRI Wiranegara atau yang dikenal dengan Uniwara Pasuruan. Selamat sore Bapak Taufik. Selamat sore. Selamat ya saya ucapkan sebagai rektor ya, rektor termuda otomatis di Uniwara ya, Mas Rektor. Dan kami minta ini bisa nggak cerita dulu, cerita background pendidikan dari Mas Rektor. Ini kalau saya dengar katanya Mas Rektor itu dunia pendidikannya itu dihabiskan di pesantren gitu ya. Ya betul, coba betul, ini bisa diceritakan kepada sahabat-sahabat Teras Oma. Kalau boleh cerita itu sebenarnya, ini saya manggil Pak Hos. Ya, terserah. Terserah. Jadi saya betul-betul mulai kecil itu dihabiskan di dunia pendidikan. Kalau berbicara pendidikan, saya itu adalah orang yang lengkap di pendidikan. Artian lengkap itu adalah agama saya lengkap, kemudian umumnya saya lengkap. Karena mulai SD dulu kalau di desa itu biasanya sekolahnya harus dua. Pagi itu adalah umumnya, formalnya. Kemudian siangnya adalah madrasahnya. Saya dibesarkan di lingkungan pondok, kemudian saya mondok di Pondok Pesantren Sidogiri. Jadi saya alumni Sidogiri. Termasuk pondok tertua itu ya? Pondok tertua. Pondok salaf tertua. Pondok salaf tertua. Di Sidogiri saya sampai Aliyah Tarbiyatul Muallimin. Dulu di pondok itu dikenal dengan ATM, Aliyah Tarbiyatul Muallim. Saya selesai di Aliyah Tarbiyatul Muallimin itu 2004. Jadi mulai kecil memang sekolahnya dua, pagi siang sampai SD madrasah. SMP sanawiyah. Kemudian SMA, kemudian aliyah. Kemudian kalau dikatakan bahwa di Sidogiri itu berbicara aliyah tarbiyatul muallimin itu adalah pendidikan yang setara dengan kuliah. Karena yang diajarkan adalah madhahibul arba'ah, 4 madhab itu betul-betul kita kupas tuntas di sana. Sehingga selesai 2004 saya melanjutkan kuliah di dulu STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan, PGRI Pasuruan, yang hari ini adalah tempat saya berjuang, tempat saya mengabdi. Kemudian saya lulus di 2008 S1, kemudian 2009 saya melanjutkan S2 saya di Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang. Selesai 2011. Madrasah nggak sekolah tapi sudah, karena selesai sudah di pondok. Kemudian saya lanjut ke S3 itu di 2014. Kenapa saya kok 2014 harus melanjutkan? Karena saya ingin betul-betul keilmuan yang saya dapat itu untuk manfaatnya adalah untuk mahasiswa. Betul. Sehingga 2014 saya S3, kemudian di 2019 saya selesai. Tapi untuk ngabdi jadi dosen itu saya mulai 2010 itu saya mengabdi di kampus. Termasuk host ini adalah dulu pernah di Uniwara STKIP. Sahabat Teras Oma, ini
Mas Rektor ini dulu kuliah itu tahun 2008 dan saya sudah kebetulan pernah menjadi dosen di Uniwara juga yang dulu namanya STKIP BGR Basoran, dan beliau ini adalah termasuk ketua UKM Koperasi kalau nggak salah, Kopma, yang membesarkan Kopma di Uniwara itu adalah beliau ini. Saya tahu persis karena saya sebagai pembina UKM. Wah, ini salut, luar biasa, ini benar-benar inspiratif. Yang tadi saya bilang bahwa tokoh kita kali ini tokoh inspiratif ya, karena saya pernah menjadi dosennya dan sekarang ini malah beliau itu melejit menjadi rektor Uniwara. Wah, luar biasa ini. Mas Rektor, kira-kira apa yang akan Anda perbuat untuk dunia pendidikan terutama di Pasuruan? Baik, saya mencoba untuk berbicara di Uniwara. Di Uniwara sebelum saya mengembangkan ke luar Uniwara dengan kapasitas sebagai dosen, karena dosen tugasnya adalah pengabdian masyarakat dan menemukan teori-teori baru dengan penelitiannya. Sehingga yang saya inginkan sebenarnya kampus atau yang lain itu, sekolah-sekolah itu adalah bagaimana di 2030 itu sudah betul-betul semuanya sudah digitalisasi, semua sudah online, termasuk perkuliahan sudah online, termasuk kelas itu sudah pakai smart class. Jadi semata atau dikenal dengan sistemnya itu adalah sistem developing system. Developing system itu adalah termasuk surat menyurat, itu sudah pakai sistem pakai digital. Kemudian termasuk legalisir itu sudah pakai sistem digitalisasi. Kemudian termasuk absen. Absen itu sudah tidak ada manual. Sehingga di 2030 nanti itu Uniwara sudah pengembang sistemnya sudah besar sekali. Sehingga di 2030 ke 2035 kita bahas ke depan. Karena lembaga itu bagaimana ke depan bisa eksis. Di 2035 itu sudah berbicara robotik. Oke. Nah, ini Uniwara itu kan awalnya kampus pendidikan, ya. Kemudian berkembang ya dari sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan, dan sekarang berkembang menjadi Universitas PGRI Wiranegara. Tetapi tidak melepaskan pendidikannya ya, masih melekat. Nah, menurut Mas Rektor ini ya, perkembangan kurikulum yang ada di negeri ini itu kira-kira memang mendukung nggak dengan kesiapan yang tadi Mas Rektor sampaikan untuk dunia digital ke depan? Berbicara kurikulum itu akan berbicara dua hal unsur. Yang pertama adalah fokus dan connect. Fokus dan connect. Jadi istilah kurikulum itu kan istilah administrasi sebenarnya. Betul. Yang penting itu kan di connect dan ada di di fokus. Apa arti fokus dan connect ini sebenarnya? Itu yang mau saya tanyakan. Maksudnya fokus itu yang seperti apa? Dan maksudnya connect itu yang kayak gimana? Jadi dua unsur ini di dalam kurikulum sangat penting sekali. Fokus dan connect. Fokus ini adalah bagaimana guru betul-betul fokus kepada siswa. Siswa itu mau dibawa kemana? Itu adalah tugasnya guru, fokus. Kemudian connect. Bagaimana guru itu connect terhadap perkembangan siswa hari ini. Ketika berbicara kurikulum, maka akan berbicara namanya VUCA. VUCA itu adalah voluntary, uncertainty, ambiguity, kemudian uncertainty. Ada 4 ya, VUCA. Voluntary adalah bahwa hari ini dunia usaha, dunia pendidikan itu berada pada ketidakpastian. Kemudian ambigu, kemudian uncertainty, bahwa dunia hari ini pendidikan hari ini ya berubah-ubah. Ya benar. Berubah-ubah. Ada ketidakpastian. Sehingga kurikulum itu akan berkembang. Ketika berkembang maka guru
itu boleh secara administrasi berkembang, tapi secara tadi fokus dan connect itu penting untuk guru, untuk dosen. Begitu, Anos. Nah, ini juga Mas Rektor. Seringkali kita terjebak pada ini pragmatisme bahwa kita sekolah, kita belajar itu biar kita memiliki pekerjaan A, B, C gitu ya. Jadi apakah target itu memang mesti atau memang yang dikejar itu adalah outcome? Jadi ada output, ada outcome gitu ya. Jadi kira-kira itu yang lebih mesti diperhatikan yang mana? Apakah outcome ataukah hanya hasil lulusan saja? Apa sarana prasarana saja begitu ya? Atau output? Ketika berbicara pendidikan maka akan berbicara input, input, kemudian proses, akan berbicara output, akan berbicara outcome. Sehingga sekolah itu tugasnya adalah bagaimana input yang ada, ini berbicara zona ya. Jadi ketidakpastian di siswa apakah dia cerdas atau enggak, pintar atau enggak. Ini kan sekarang merata. Dulu kan enggak. Itu akan berbicara input. Bagaimana proses hari ini di sekolah itu guru dengan dengan kreativitasnya itu mengelola proses. Kemudian bagaimana menyelesaikan outputnya. Guru juga bukan hanya menyelesaikan, tapi guru harus membuat outcome yang diterima oleh perguruan tinggi kalau SMA. SMK diterima oleh perusahaan. Itu guru mengantarkan mulai dari input, output, kemudian proses output dan outcome. Ya, tapi yang lebih penting lagi, Mas Rektor, itu tidak hanya diterima di sana, tetapi juga bagaimana outcome ini juga menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Itu yang yang kita cita-citakan. Berarti mindset itu harus sudah berubah. Betul. Berarti bukan hanya ke perusahaan, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Siapa tugasnya? Tugasnya adalah proses ini. Tugas di proses itu. Oke, jadi ini gini, berarti Mas Rektor ini juga mendukung ya. Ada perubahan dari kurikulum Merdeka sekarang ini yang ada deep learning gitu ya. Sobat Teras Oma, sekarang ini kurikulum yang ada itu adalah kurikulum deep learning atau sinau jero gitu ya. Sinau jero. Jadi deep itu jero, learning itu sinau ya, sinau jero. Jadi benar-benar outcome yang diutamakan namanya. Gini Mas Sos, sekarang ini kan rasanya serba instan gitu ya. Sekarang serba instan. Apakah yang diprogramkan oleh Mas Rektor tadi itu akan mendukung bahwa ini mahasiswa atau siswa kita itu cenderung tidak struggle gitu ya, tidak berjuang, tetapi sudah ada di internet itu ya, dengan jari-jari mereka itu mereka lebih instan gitu ya. Jadi seringkali mereka tidak tahan banting ketika di masyarakat. Nah, apakah dunia digital yang diprogramkan oleh Mas Rektor tadi itu tidak justru melemahkan, tapi malah justru menguatkan karakter dari anak? Jadi ada dua unsur yang harus dibenahi. Nah, yang pertama sesuai dengan arahan dari Mas Wakil Presiden, AI itu harus ada. Makanya 2030 sudah AI semua. Itu semua sekolah, semua lembaga, semua kampus harus AI. Ketika sudah tidak AI, maka dia akan tertinggal. Sehingga berbicara mahasiswa, apakah hari yang mintanya instan, Gen Z ya, kenanya Gen Z. Gen Z itu mintanya instan. Tapi kita perkuat dengan bagaimana konvensionalnya itu juga tetap kita pertahankan. Contoh, saya punya program nanti satu hari itu khusus untuk mahasiswa baca buku. Literasi, penguatan literasinya. Karena begini, saya ini adalah produk sekolah, produk kampus. Betul-betul hari-hari saya harus belajar. Karena ada kata-kata yang mengatakan begini, ketika kita sudah menjadi guru, menjadi dosen, berhenti membaca buku, maka matilah pikirannya. Ketika mahasiswa tidak baca buku,
Ini kan yang hilang sebenarnya di Betul. Gen Z ini. Betul, Beda betul, dengan generasi betul, kita dulu ya. betul. Generasi kita. Ini akan hilang. Sehingga tetap AI kita berlakukan, konvensional tetap harus ada. Karena sekarang kalau berkaca di Jepang, Finlandia, Inggris, itu sudah tetap membaca buku mereka. Oke. Nah, jadi gini Mas Rektor ya, kita seringkali terjebak dengan dunia pendidikan sudah maju. Taruhlah Jepang, taruhlah Finlandia. Nah, sementara kita itu ada di level berapa gitu ya? Kita tuh masih belum mencapai level 2. Kita masih belum mencapai level fair. Kita tuh masih di tour. Tetapi kenapa sih kok para pemangku kebijakan itu rasanya pengen memaksakan sesuatu yang terjadi di Finland, sesuatu yang terjadi di Jepang itu untuk dipraktekkan di negara kita gitu ya. Saya tertarik sekali dengan apa yang Mas Rektor sampaikan tadi bahwa ada waktu khusus ya untuk literasi. Karena memang bagaimanapun ini saya Mas Rektor ini kan di dunia pesantren ya. Jadi Rasulullah itu mengatakan ikro. Ya, wahyu yang pertama ya ikro. Nah, ini kalau misalkan itu kita kembalikan ke wahyu yang pertama ikro bismillahirrahmanirrahim, maka ini ada hubungan nyambung dengan literasi tadi ya. Literasi dan numerasi tadi itu. Nah, untuk ya kita memang sadar ya bahwa untuk Gen Z yang sekarang ini kan mereka kemarin itu dampak dari perubahan yang luar biasa dunia setelah COVID-19 yang melanda dunia, sehingga ada perubahan yang luar biasa. Betul. Sehingga kemungkinan mereka itu tidak lagi kuat dalam literasi. Nah, untuk menguatkan kembali selain program yang 1 hari untuk itu kira-kira bagaimana? Apa kiat-kiat Mas Rektor ini? Jadi begini, karena mungkin berkaca, orang itu kan yang dilihat itu adalah otak. Otak itu kan harus diisi. Ketika otak diisi dengan membaca, maka yang keluar itu adalah teori. Karena berbicara akademik, maka akan berbicara teori. Berbicara teori. Betul. Sehingga betul-betul teman-teman literasinya itu dimapankan. Ketika menjadi pejabat, ketika menjadi kepala dinas, itu betul-betul dewan. Itu ya betul-betul harus literasinya. Karena akan memimpin banyak orang. Ketika sudah memimpin, banyak hari ini yang baperan, bawa perasaan, sehingga ngambul atau marah. Itu adalah karena literasi yang kurang. Ketika pemimpin leader itu literasinya kuat, maka hal yang sebesar apapun masalah itu akan terselesaikan. Sehingga begini, ketika berbicara, kenapa sih kok perbandingannya Finlandia, kemudian Jepang? Kita ini kan berkaca sebenarnya. Contoh-contoh produk-produk yang nanti akan kami gunakan di Uniwara Developing System itu adalah produk-produk dari ilmu komputer. Ini mahasiswa sebenarnya sangat bisa sekali, tapi bagaimana kita sebagai dosen itu tidak mempercayakan kepada mereka. Nah, contoh, ini beberapa yang sudah saya berikan kepada mahasiswa untuk membuat contoh kalau masuk kelas itu sudah absennya itu sudah absen pakai CCTV infrared. Jadi nggak usah pakai manual, sudah masuk sudah terabsen gitu. Jadi sudah digital. Contoh lagi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa itu semua pakai digitalisasi sudah semua. Nah, itu kan mendukung untuk kelas yang smart kelas tadi. Mahasiswa itu sangat bisa sekali. Makanya kampus itu adalah produk yang bisa dibanggakan untuk di masyarakat. Ya, kecenderungan kita para orang tua itu seringkali masih menganggap mereka anak-anak, gitu ya. Iya. Kita menganggap bahwa mereka belum bisa, mereka belum saatnya. Padahal ini katanya ya yang kita baca dari sejarah bahwa Bung Tomo di Surabaya waktu itu memimpin Surabaya menggerakkan arah-arah Surabaya itu pada usia 23 tahun, gitu ya. Betul. Begitu juga dengan Panglima Sudirman, begitu ya. Jadi belum 30 tahun itu sudah memimpin gerilya. Jadi wah, ini termasuk luar biasa sobat Teras Oma ya. Jadi beliau ini yang benar-benar praktisi pendidik yang juga rektor muda, ini memiliki kiat yang luar biasa sehingga di tahun 2030 itu
itu kampus Uniwara itu sudah benar-benar kampus digital gitu. Oke, Mas Rektor. Jadi di sini ini banyak sekali orang yang mengatakan bahwa tidak perlu ada gelar akademik segala macam. Itu salah apa gimana sih? Yang penting itu kompetensi. Ya, menurut Mas Rektor bagaimana? Sebenarnya berbicara kompetensi, berbicara gelar akademik itu satu kesatuan, Tidak bisa dipisahkan. tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa hari ini negara kita ini kok nggak maju-maju? Karena dari pendidikan sebenarnya. Ketika Indonesia ini targetnya adalah 2045 itu adalah Indonesia emas. Maka harus berpendidikan. Harus berpendidikan. Jadi memang kompetensi harus, tapi juga kualifikasi itu juga harus. Wajib. Karena gini, saya teringat kata-kata salah satu tokoh bahwa gelar akademik itu tidak penting karena beliaunya sudah jadi pengusaha besar dan kaya. Oke. Tapi itu 99% itu harus akademik. Dia hanya satu yang dia 1%. Ya, special case. Iya. Special case. Jadi betul-betul pendidikan itu investasi masa depan. Kalau Indonesia Uniwara ini ingin maju, kampus kemudian sekolah ingin maju adalah pendidikan. Ya, memang harus wajib berjalan beriringan. Memang kualifikasi gelar itu tidak terlalu signifikan kalau dia tidak diiringi dengan kompetensi. Ya. Jadi kompetensi. berarti begini, kira-kira ada nggak kiat bahwa ada yang tadi input itu ya, input itu harus benar-benar ada pembeda nanti. Jadi mana anak-anak, golongan anak-anak yang luar biasa, mana yang rata-rata, mana yang butuh penanganan lebih khusus dari input. Ya sebenarnya begini kalau itu. Saya kalau ada dulu terkenal dengan kelas Unggulan. Kelas unggulan. Sebenarnya kan kurikulum hari ini 2013 ya kemudian Merdeka Belajar itu bagaimana mereka belajar bersama. Betul. Kan begitu. Iya. Yang mulai dari high kemudian middle sama low akhirnya kan dibagi. Yang high tidak kumpul dengan high karena harus mengajari yang middle, harus mengajari yang low. Kan begitu. Itu penting sebenarnya. Makanya ketika ada kelas ini kelas yang high semua. Itu yang middle ini siapa? Sehingga sekarang kan bagaimana belajar bersama itu di kelas itu bagaimana anak-anak pinter bareng, sukses bareng, lulus bareng. Kan begitu sebenarnya. Terutama yang sukses bareng tadi itu ya. Sukses bareng, keluar bareng. Kamu kan terkenal ya. Masuk bareng, keluar bareng. Berarti tidak ada sikut-sikutan. Ya, memang masuk bareng dan keluar bareng itu enak ya. Itu beda lagi konteksnya. Ya ini kata kunci yang disampaikan oleh Mas Rektor tadi, masuk bareng, keluar bareng, maka nanti akan menikmati bareng-bareng gitu hasilnya. Ya, gini Mas Rektor, dari ini kembali lagi yang pertama tadi ya, bahwa ini Mas Rektor itu kan pendidikan itu ya basicnya pondok awalnya gitu ya, meskipun juga ada semacam SD Impres gitu ya. Tetapi bagaimana kok bisa sampai ini ada niat ya belajar sepanjang hayat tadi itu ya, terus meniti, karena ini banyak orang itu yang akan berhenti pada level misalkan ya cukuplah hanya sampai S1 gitu ya. Nah, apa yang memotivasi Mas Rektor ini sampai pendidikan yang tinggi begitu ya, dan sampai sekarang ini menjadi terpilih menjadi rektor Uniwara? Baik, Mas. Saya sebenarnya kalau milenial kan punya cita-citanya kan berganti ya. Ketika level ini sudah terlampaui maka harus ada cita-cita lagi. Ada cita lagi. Sehingga saya itu belajar setelah selesai S3 itu kan sudah tidak baca teori. Tapi hari ini bagaimana kepentingan umum itu saya prioritaskan. Contoh,
saya ketika diundang narasumber digital bisnis ya, maka saya 1 bulan 2 bulan itu belajar digital bisnis sampai habis teori dan prakteknya digital bisnis. Kemudian ketika berbicara leader hari ini, saya tidak baca buku leader hari ini karena saya sudah 1 tahun yang kemarin sudah saya baca leader. Dan hari ini saya tentang leader itu adalah sudah terbaca sehingga ketika memimpin Uniwara saya sudah siap karena sudah membaca teori bagaimana menyikapi orang-orang yang beragam. Itu sudah saya siapkan sudah karena ini kebutuhan umum. Termasuk digitalisasi itu sudah saya baca semua. Sudah saya baca. Ya, jadi kembali lagi apa turning point yang mesti terutama sahabat-sahabat milenial lakukan itu ya untuk mereka bisa berkembang. Paling tidak ini kalau di dunia pendidik itu kalau misalkan anak didik kita itu sukses jauh lebih sukses dari kita, itu kan ada kebanggaan luar biasa. Betul. Apa masukan dari Mas Rektor ini untuk kalangan milenial ini ya, atau Gen Z lah yang sekarang ya, atau Gen Alpha ya, gitu ya nantinya. Jadi begini, belajar itu adalah untuk diri. Belajar itu adalah untuk diri. Sehingga ketika kita belajar, kita menyiapkan diri kita masa depan. Ketika kita tidak belajar, kita akan menyiapkan kegagalan masa depan. Sehingga Gen Z ini, terutama Gen Z ini, saya selalu di dalam mata kuliah contoh konkretnya adalah ada di depanmu, bahwa di depanmu ini adalah setiap hari, bukan masalah kutu buku, bukan masalah kutu buku, tapi bagaimana setiap hari itu ada vitamin atau masuk ke otak kita tentang ilmu. Sehingga ketika berbicara tentang ilmu, maka kita ketemu dengan contoh seperti host hari ini ya, itu ilmu baru lah. Nanti ketika bertemu dengan yang lain, ilmu baru, diskusinya ilmu baru, terus begitu. Itu yang saya lakukan karena saya aktif di organisasi. Karena kalau ketemu dengan orang yang sama, kemudian omongan saya ini adalah sama. Itu kan boring ya, otomatis boring. Sehingga saya dituntut setiap hari harus baca. Kalau nggak baca ya dengarkan YouTube. Tapi beda kedalaman baca YouTube, dengarkan YouTube dengan baca buku. Beda. Analisis baca buku itu betul-betul mendalam. Betul. Kalau YouTube itu cuman covernya saja kalau YouTube. Sehingga yang paling ampuh untuk ke depan teman-teman itu tetap baca buku. Tetap baca buku. Itu nomor 1 untuk menyiapkan kesuksesan kita masa depan. Gitu. Ya, sobat Teras Oma, membaca itu bagaimanapun juga merupakan senjata yang paling ampuh yang mesti dilakukan. Banyak orang sukses itu tidak pernah lepas dari kegiatan membaca. Ya, kembali lagi bahwa kenapa membaca itu diwahyukan pertama kali, karena begitu ampuhnya penguasaan kita terhadap dunia, terhadap teknologi itu berawal dari membaca. Ya, pesan mungkin untuk sahabat-sahabat Teras Oma, jangan pernah putus asa. Gagal terus berjalan, gagal terus berjalan sampai gagalmu habis, sehingga menjadi orang yang sukses. Saya ini adalah produk orang gagal berkali-kali, tapi saya terus mengembangkan diri sehingga hari ini pada puncaknya di dosen itu, puncaknya karir itu adalah rektor. Betul. Kalau di profesi adalah profesor. Jadi dosen itu tingkat tingginya adalah profesor, tapi tingkat karirnya adalah rektor. Sehingga ketika berbicara karir seperti itu, maka saya ada pada puncak hari. Puncak hari ini. Itu adalah padahal masih muda. Umur berapa lah. Sehingga tetap belajar. Paling penting adalah critical thinking, bagaimana menganalisa secara mendalam. Karena permasalahan kita ini sangat rumit. Apalagi jangan bicara negara ya. Masalah kita pribadi sangat rumit. Jangan pernah putus asa, tetap terus belajar, terus berkumpul dengan orang-orang hebat. Itu penting karena akan terinspirasi. Terinspirasi. Begitu, Mas.
sahabat Terasoma, itu tadi yang digambarkan, yang dipaparkan oleh Mas Rektor Universitas PGRI Wiranegara, Dr. Muhammad Taufik MPD, yang sangat menginspirasi kita semua bahwa belajar itu harus banyak ayat, membaca itu harus terus dilakukan kapanpun, dimanapun, sampai kita tidak pernah bosan, sampai kita ketemu dengan orang-orang hebat. Terima kasih atas perhatian Anda di Teras Oma, teman rasa obrolan makna hidup kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.